Anggota DPR RI dari Dapil Kalbar 1 Haji Boiman Harun SH menggelar acara silaturahim dan reses di kediaman Bapak Sukadi SP Jalan Parit Solo RT 05 RW 12 Desa Parit Keladi 1 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022 malam. Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Ketua Fraksi PAN Dr. Ardiansyah SHMH, Wakil Ketua Fraksi PAN Kubu Raya Haji Sahrudin SE, Ketua DPC dan serta kader-kader Partai Amanat Nasional PAN, PJ Kepala Desa Parit Keladi 1, tokoh masyarakat, pemuda dan ratusan tamu undangan lainnya. Sesuai tugas pokok dan fungsi anggota DPRD reses dilaksanakan guna menampung berbagai aspirasi masyarakat di daerah yang nanti akan diperjuangkan penganggarannya. Pada kesempatan tersebut pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PAN Kalimantan Barat ini dalam sambutannya mengaku bahwa kehadirannya di tengah-tengah masyarakat ini dalam rangka konsolidasi internal partai dan ingin mendengarkan langsung apa keluhan dan aspirasi dari masyarakat. Insya Allah saya sampaikan nanti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan minta diprioritaskan. Intinya, kami selalu siap untuk memperjuangkan aspirasi warga, ujar Haji Boiman Harun SH. Sehubungan dengan hal itu pihaknya juga mencatat beberapa aspirasi dari masyarakat yang minta diwujudkan. Usulan-usulan dari masyarakat tersebut diantaranya sumber daya air atau SDA seperti normalisasi pintu air OP dan minta kenaikan harga buah kelapa yang sudah berapa tahun ini tidak mengalami kenaikan. Selain itu warga juga minta harga gabah petani dinaikkan dikarenakan harga gabah petani hingga saat ini harga jualnya pun murah tidak sebanding dengan biaya operasional mereka sehingga petani padi beralih ke tanaman hortikultura dan itu memang kebutuhan mendesak menurut saya, terang Ketua DPW PAN Kalbar. Lebih lanjut Boiman Harun menuturkan jika usulan-usulan tersebut akan segera ditindaklanjuti dan dibahas di komisi maupun menjadi pandangan dari fraksi PAN Kalimantan Barat. Selebihnya untuk internal PAN ini bagaimana PAN nantinya bisa lebih memasyarakat melalui program-program yang diakses lewat PAN. Kami, kata Boiman Harun, anggota DPRD tidak hanya bertugas menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, tetapi wajib juga melaporkan kondisi anggaran kita saat ini agar dapat diketahui bersama. Kita akan berusaha dengan anggaran tersebut kita bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat luas, katanya. Usai kegiatan reses Haji Boiman Harun SH saat diwawancarai sejumlah wartawan dia mengatakan, Lakukan tadi adalah dalam rangka reses. Reses itu adalah mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, melihat langsung keadaan masyarakat, kemudian kita mengembangkan. Kira-kira yang terpenting dan didahulukan skala prioritas itu apa? Ini yang harus kita tahu. Kebanyakan selama ini kita hanya mendengar, tapi tidak melihat. Tapi pada hari ini, alhamdulillah, khusus di Desa Parit Keladi ini, saya anggota DPR RI bersama Ardiansyah dari fraksi PAN, anggota DPRD Kalimantan Barat, dan Ketua DPD PAN dari Kubu Raya langsung menyaksikan, mendengar sendiri apa yang menjadi keluhan masyarakat, terutama berkaitan masalah pengairan, pertanian maupun pupuk. Itu tentu akan menjadi perjuangan kita bersama, baik di level daerah maupun di pemerintahan pusat. Pak, tadi kan Bapak mendengarkan apa yang dikeluhkan kepada masyarakat. Nanti itunya akan Bapak gimana Pak mengupayakan Bapak? Ya, mengupayakan pertama, DPR RI ini adalah mitra pemerintah. DPR RI ini kan ada 11 komisi. Artinya komisi 1, 2, 3, 4, sampai 11. Seluruhnya berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang ada di daerah ada di DPR RI. Artinya APBN. Walaupun saya komisi 5, tetapi Partai Amanat Nasional di semua komisi itu ada. Nanti yang bukan bagian komisi saya akan sampaikan khususnya di komisi 4 tentang pertanian maupun tentang perkebunan dan sebagainya. Kita akan sampaikan. Khusus di daerah yang mengaitkan dengan masalah BWS maupun SDA, tentang masalah pengairan, sumber daya air dan sebagainya, kebetulan itu di Komisi 5, saya akan tangani langsung dan akan menjadikan perhatian saya dan saya akan prioritaskan berkaitan masalah pintu air yang ada di Parit Keladi dan sebagainya. Pak, tadi ada pertanyaan masalah Pertamina itu pertanian. Ya, itu merupakan usulan baru. Mungkin barangkali belum membuat berkaitan dengan masalah Pertamina khusus tentang pertanian, karena akan sarana dan prasarana tentang penggunaan alat-alat modern yang menggunakan solar ini kan belum banyak. Artinya kalaupun dibuat Pertamina khusus untuk tentang pertanian, saya rasa secara ekonomi takutnya nanti minyaknya ada tetapi sebagainya kurang. Makanya kita bagaimana untuk menselaraskan antara kebutuhan pertanian dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya akan bisa diakomodir.
kita bagaimana caranya untuk orang petani bisa juga membeli solar sesuai dengan kebutuhan. Tadi Bapak melihat kan banyak nih Pak yang hadir. Saya senang sekali karena menurut saya orang yang hadir sebenarnya tidak berbicara kepentingan saya, kepentingan Ardiansyah maupun Pak Sukadi, tetapi mereka datang berpikir untuk kepentingan mereka. Karena kalau saya khususnya di Partai Amanat Nasional kita memberikan pendidikan politik, memberikan kecerdasan kepada masyarakat agar masyarakat memilih wakilnya itu benar-benar punya kemampuan yang nantinya kalau dia terpilih ada manfaatnya. Sekarang tadi ya Pak ya? Ada Bapak Kita harus kenal, bisa ketemu, bisa ngomong dan bisa bilang. Itu syaratnya wakil mereka. Kalau orang tidak kenal, kenapa harus dipilih? Ya kan? Kita tidak bisa ketemu, tidak bisa ngomong, apalagi minta. Itulah wakil. Syarat wakil ya harus kenal dengan rakyatnya. Rakyatnya harus kenal mati. Harapan saya masyarakat semakin cerdas, kemudian masyarakat harus semakin selektif dalam menentukan pemilihan. Kedua, masyarakat juga harus berani menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Karena masyarakat adalah punya hak untuk menyuarakan kepentingan mereka karena negara harus ada dalam situasi apapun. Sementara menanggapi keluhan masyarakat mengenai anjloknya harga buah kelapa, Dr. Ardiansyah SH, MH yang juga merupakan anggota Dewan DPRD Provinsi Kalbar mengatakan. anjloknya harga kelapa. Ya itulah tadi sudah disampaikan oleh beberapa bertanya. Salah satunya pertanyaan adalah berkaitan anjloknya harga kelapa. Nah, untuk ke depan sudah disampaikan tadi, kita ini sebenarnya pemerintah daerah harus mempunyai suatu inovasi. Artinya kelapa itu bisa diolah sedemikian rupa hingga bisa membuat kelapa itu menjadi mahal. Misalnya inovasi gimana kelapa bisa jadi briket, jadi kacang koko, dan sabutnya bisa digunakan. Seperti daerah-daerah lain sudah mempergunakan itu. Jadi kalau misalnya kelapa hanya dijual bulat-bulat itu pasti murah. Ya, tetapi kalau sudah ada bisa inovasi, kita manfaatkan semua potensi yang ada di kelapa. Insya Allah kelapa yang 100.000 bisa jadi harga 4.000. Terus tapi itu dengan mana Pak? Kan banyak warga-warga yang tidak mengerti dengan cara kayak kelapa jadi. Iya. Ya, itulah saya sampaikan tadi, perlu inovasi ini tentunya tidak lepas dari peran dari pemerintah. Kalau mengharuskan masyarakat ya tentu tidak bisa karena ini kan memerlukan home industry yang memerlukan alat-alat yang bisa digunakan untuk petani dan tentu modalnya tidak bisa oleh petani tetapi pemerintah yang berpartisipasi dalam program-program ini. Iya pasti itu. Kalimantan Barat Media Kalbar mengabarkan.